Ya udah, berarti lu nanya pertanyaan gua. Maksudnya lu dulu nanya ke gua. Oh, ya. Oke. Pertanyaan pertama. Eh, Sebentar. Bentar. Membuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan bersama sahabat saya, teman kelas, yaitu Ahmad Baihaqi dari kelompok 7 ingin memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Ustadz Hashim Panirin, yaitu berupa pengerjaan pembuatan video 20 pertanyaan untuk satu orang. Nah, sesi ini yang pertama adalah sesi saudara Baihaqi menanyakan pertanyaan kepada saya, dan saya akan menanyakan kepada Baihaqi. Nah, tafadhol akhi. Baik, saya akan memulai pertanyaannya ya. Yang pertama, ada berapakah zorof? Ada 2. Sebutkan. Wal ismu dzaraf makan wa dzaraf zaman. Ya. Sebutkan nazam zorof zaman beserta pengertiannya. Dzaraf zaman huwa ismu zaman mansubi bi taqdir fi nahwu al-yaum al-lail wa qudwah wa bukratan wa sahron wa ghadan wa masaan wa alamatan wa abadan wa amadan wa wahinan wa ma wa ma wa ma as wa ma asbahu dzalik. Dzaraf zaman adalah dzaraf isim zaman yang dibaca nasab. Kemudian dengan mengira-ngira kata fi, contohnya seperti aji, uga, godan. Jadi nggak ada kata fi tapi dikira-kira gitu. Selanjutnya, sebutkan nazam zorof makan beserta pengertiannya. Dzaraf makan huwa dzaraf makan fi mansubi bitakdiri fi nahu amama waro'a khalfa udama waro'a khalfa fauqa tahta inda ma'a hida'a hana summa wa ma asbaha dzalik. Kemudian pengertiannya itu yaitu dzaraf zaman adalah dzaraf makan adalah isim makan yang dibaca nasab dengan mengira-ngirakan fi. Contohnya jalastu fauqa sathi. Nah, Oke, selanjutnya. Berikan contoh zorof zaman. contoh dzaraf zaman itu saya kasih 3 contoh ya. Nomor yang pertama itu ada masaan. Contohnya itu aji uka masaan. Kemudian ada godan, adri buka godan. Kemudian ada abadan, arhamuka atau arhamuki abadan. Nah, Lalu berikan contoh zorof makan. contohnya di sini saya kasih 3 lagi, yaitu ada inda, jalastu inda zaidin, kemudian ada ma'a, rokibtu
ma'a Zaidin, kemudian ada hana, yaitu jalastu hana fahuna. Nah, Oke. Selanjutnya, apakah bisa dzaraf makan di awal kalimah-kalimah? Berikan contohnya. apa bisa diulangi? Apakah bisa dzaraf makan di awal-awal kalimah? Berikan contohnya. Bisa, contohnya amamal fasli thalibun. Oh. Selanjutnya, apakah bisa dzaraf zaman di awal kalimah? Berikan contohnya. Setahu saya tidak bisa. Tidak bisa. Nah, Selanjutnya, buatkan skema dzaraf zaman dengan skema jumlah ismiyah. at-tullabu yadhibuna ilal Jakarta ghadan. Nah, Oke. Selanjutnya, buatkan skema dzaraf makan dengan skema jumlah ismiyah. Ahmadu yajlisu ma'a Zaidin. Sudah. Lanjut. Apa bedanya amada dengan abada? Abadan. Sama aja. Sama aja. Oke. Iya. Selanjutnya, jalastu fauqa sathi. Coba diirab. Nah, Coba diirabkan. jadi ini ngambil dari kitab Mukhtasar Jiddan kayaknya nih. Jalastu itu jalasa, yaitu fi'il, tu'nya fa'il, fauqa ya. Tadi itu fauqa itu dia dzaraf makan, bener kan? Dzaraf makan, kemudian sathinya ini dia mudhof ilaih. Nah, Apa bedanya amama dengan khiza'a? Khaza'a. apa bedanya? Amama dengan khaza'a. Apa bedanya Amama. khiza'a sama amama? Khiza'a sama aja. Oke. Nah, Kedudukan dzaraf zaman apakah selalu di akhir kalimat? jadi dia itu dzaraf itu bisa di awal, bisa juga di tengah gitu. Oh. Seperti itu, Bang. Sebutkan amil-amil dzaraf makan dan zaman. Di sini ambilnya itu cukup banyak ya. Ada amil dzaraf makan itu ada makan, ada amama, khalfa, wara'a, qadama, fauqa, tahta, kemudian ada inda, ada apa? Tilqa'a, apa lagi tuh? Khida'a, kemudian ada ma'a, terakhir itu. Itu yang bisa Anda kasih untuk dzaraf makan. Untuk dzaraf zaman ada yauma, laila, goda, udwata, bukrota, ada hima,
hina, kemudian ada atamata, ada sobaha, ada masa'a, ada amada, ada apa lagi tuh? Apa itu ya? Aku lupa itu. Cukup segitu, Bay. Lebihnya Anda lupa. Oke. Selanjutnya, kana dan hahwa apa bedanya? Kana Dan hahwa. dan Hahuna. oh, hauna. Jadi itu hahuna sama hana itu sama aja. Kan tetapi kalau hahuna itu dia litanbih. Litanbih itu mengisyaratkan penekanan gitu. Baik. Udah. Lanjut ya. Nah, Apa bedanya ya. zorof muhtal dengan zorof mabniun? Hah? Dudukmu mubham kali. Oh iya. Dengan zorof Yang mubham. ada muhtas, ya. Jadi pertanyaan mungkin apa bedanya dzaraf muhtas, dzaraf zaman muhtas, kemudian ada dzaraf zaman apa tadi mubham, ya kan? Jadi bedanya itu lafadz yang menunjukkan pada kira-kiranya zaman yang ditentukan. Contoh itu ada sumtu yauma, kemudian yang menjadi bedanya itu yang mubham itu yaitu lafadz yang menunjukkan pada kira-kiranya zaman. Kayak tadi sumtu yauma, kemudian yang muhtasnya itu yang ngirakan dia menunjukkan juga sama menunjukkan pada kira-kiranya zaman yang ditentukan. Contohnya sumtu yaumal khamsa. Jadi kalau misalkan yang mubaham itu kan cuma ada sumtu yauma doang. Kemudian yang muhtasnya itu sumtu yaumal khamsi. Seperti itu. Lanjut, apa bedanya zorof mutasorif dengan goiro mutasorif? Dengan zorof goiro mutasorif. Nah, jadi itu pun ada dibagi ya, dari ada zorof mutasorif dan goiro mutasorif. Zorof mutasorif itu adalah kalimat yang bisa diposisikan sebagai zorof, juga bisa dipakai sebagai bentuk yang lain, semisal fa'il, mubtada, kemudian khabar gitu. Kalau ghairu mutasorif dia cuma bisa dijadikan, ada kalanya dia cuma bisa dijadikan sebagai zorof aja gitu, dan selalu nasab dia tuh. Itu bedanya. Oh. Oke, itu saja pertanyaannya. Kelas selanjutnya. Nah, baik dah. Nah, Anda buka soal punya antum ya, nih pakai HP ini, baru kebuka nih. Oke. Ini soalnya Baihaqi. Baik, saya akan membacakan soal Baihaqi. Nah. Jadi ini soal yang Anda buat ini, laptopnya tadi mati nih, jadi Anda screenshot. Yang pertama, baik, jelaskan pengertian dzaraf zaman atau dzaraf makan menurut kitab Jurumiyah.
Menurut Jurumiyah, zorof zaman itu adalah zorfuz zamani huwa ismuz zaman mansubun biqadarihi fi. Jadi zorof zaman itu keterangan waktu yang menunjukkan waktu yang dinasobkan dengan memperkirakan fi. Begitu juga dengan zorof makan. Jadi zorof makan itu ialah zorfu makan huwa ismu makan mansubun bitakdiri fi. Jadi zorof makan adalah keterangan tempat, adalah isim yang menunjukkan tempat yang dinasabkan dengan memperkirakan fi. Gitu. Nah, berarti bedanya kalau dzaraf makan itu tempat, kalau zaman itu waktu ya, itu doang Ya, yang beda. betul. Baik. Pertanyaan yang kedua itu, jelaskan yang dimaksud mengira-ngirakan makna fi. Coba. Jadi mengira-ngirakan makna fi itu seperti contoh seperti ini nih. Nimtu naharon. Nah, aku tidur di siang hari. Nah, itu kan aslinya seharusnya nimtu fi naharon. Fi-nya tuh seharusnya di tengah-tengah. Cuman karena dia itu zorof, maka fi-nya diperkirakan. Soalnya kalau misalnya fi-nya ditampakkan, itu namanya bukan zorof lagi. Gitu. Jadi fi-nya itu tak nampak berarti ya, Pak ya? Iya. Nah, barakallahu. Kemudian yang ketiga ini, apakah semua isim zaman dan isim makan termasuk dzaraf? Enggak, karena zorof tuh kayak cuman posisi dalam kalimat gitu. Jadi isim zaman dan isim makan bisa berada di posisi selain zorof. Nah. Kemudian soal nomor 4, apa perbedaan maf'ul bih dengan maf'ul fih? Ya, jadi ini perbedaannya. Kalau Nah, maf'ul bih itu kan kayak objek dari sebuah perbuatan, sedangkan maf'ul fi kayak keterangan waktu dan tempat. Kayak contohnya Yahofu Zaidun Naharul Ihtibari. Ini contoh maf'ul bih ya. Kan sama nih kayak ada keterangan waktunya. Artinya kan Zaid takut siang hari ujian. Nah, di sini nah, tidak mengandung makna fi. Jadi dia bukan zorof. Bedanya tuh di situ. Saya dia maknanya bukan makna fi, cuman kayak makna keterangan objek gitu. Objek sebuah perbuatan gitu. Alhamdulillah. Kemudian soal nomor 5 ini, apakah isim zaman dan isim makan teri'rab mansub pada posisi dzaraf saja? Oh, enggak zorof saja. Kalau dalam posisi mansub, isim makan sama isim zaman tuh bisa di lain kayak di maf'ul bih sama isim ina gitu. Kelas. Ya. Kemudian berikan contoh isim zaman dan isim makan yang beri'rab mansub selain pada posisi dzaraf. Contoh isim zaman sama isim makannya tuh kalau pada posisi maf'ul bih ya kayak yang tadi ya haufu Zaidun naharan ihtibari. Zaid takut siang hari ujian. Nah, itu contoh maf'ul bihnya. Kalau contoh isim inanya kayak inna syahron ramadana syahrun mubarakun. Nah, sungguh bulan Nah, Ramadan bulan berkah. Jadi syahran di sini emang keterangan waktu cuman bukan zorof. Ya, lanjut. nah, sekarang soal nomor 7. Berikan contoh isim zaman yang beri'rab maf'ul. Marfu, astagfirullah. Oke. Tak. Udah sepet. Isim zaman yang berirob marfu tuh kayak yaumul idi, yaumul iftar. Kayak hari id itu hari berbuka. Jadi yaumul itu kan kayak isim makan ya. Cuman dia karena di awal posisinya bukan zorof, jadinya dia posisinya mubtada dan irobnya rofa.
Lanjut. Nah, baru. Soal nomor 8 yaitu berikan contoh isim makan yang beri'rab majrur atau kasroh. Kalau isim makan yang beri'rab majrur tuh sebenarnya semua isim zaman atau isim makan yang tadinya zorof, cuman kalau misalnya makna fi-nya muncul, maka dia itu hukumnya majrur. Kayak tadi, kayak nimtu naharon. Kan seharusnya jadinya kalau misalnya fi-nya dinampakkan, nimtu fi naharin, fi nahrin. Jadinya dia majrur kalau fi-nya ditampakkan. Jadi ya itu contoh fi yang dimajrurkan. Lanjut. Paham. Kemudian soal nomor 9, berikan contoh kalimat yang di dalamnya terdapat dzaraf zaman dan dzaraf makan. Contohnya tuh kayak Ahmadu dorobu iyaka yaumas sabti janibil fasri. Jadi Ahmad telah memukul kamu pada hari Sabtu di depan kelas. Jadi pada hari Sabtu itu isim zaman, terus di depan kelas isim makan. Paham. Kemudian soal nomor 10, apa hubungannya dzaraf dengan khobar syidat jumlah sibut jumlah? Jadi Sibul. zorof dengan khobar sibul jumlah itu sangat berkaitan ya, karena khobar sibul jumlah itu salah satu bentuknya adalah zorof. Gitu. Ada dua sebenarnya, zorof sama isim majrur. Oke, lanjut. Soal nomor 11, jelaskan kenapa khobar bisa berupa zorof. Padahal khobar itu kan beri'rab rafa. Oke. Jadi kenapa khobar itu bisa posisinya bisa zorof, bentuknya bisa zorof, karena khobar itu kan terbagi ya, ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang sibul jumlah. Nah, kalau mufrad ini yang pada umumnya nih yang marfu. Nah, kalau misalnya khobar sibul jumlah tuh dia karena berupa jumlah gitu, jadi nggak terikat sama ininya rofanya. Cuman dia benar rofa, cuman kayak sebagai posisi khobar aja. Jadi makanya dia sebagai posisi khobar, maka dia rofanya sebagai posisi, bukan kayak tanda-tandanya gitu. Ngerti kan? Paham. Ya. Baik, soal nomor 12. Berikan contoh khobar syibul jumlah yang berupa dzaraf. Yang berupa zorof, khobar sibul jumlah itu kayak Umaru amamal maktabi. Umar di depan kantor. Jadi Umar itu kan muktadanya. Di depan kantor ini sibul jumlah. Jadi amamal maktabi itu khobar sibul jumlah yang berupa zorof. Nah, soal nomor 13 adalah berikan contoh khobar kana syibul jumlah yang berupa dzaraf. Contohnya tuh kayak kanal witru ba'dal isya'i. Witir itu adalah setelah isya. Jadi ini sama aja sih, sama kayak sibul jumlah yang sebelumnya. Cuman dia bentuknya ada kananya di depan yang diawali kana gitu. Nah, soal nomor 14 ya. Soal nomor 14 itu berikan contoh khobar ina syibul jumlah berupa dzaraf. Contohnya kayak innal witru ba'dal isya'i. Sungguh witir itu setelah isya. Ini hampir mirip sama kayak yang tadi kana, cuman bedanya diawali dengan huruf inna dan kawan-kawannya.
Jadi kalau kana tuh kalau nggak salah fiil apa gitu. Kalau inna huruf-huruf bedanya. Paham tuh. Nomor 15. Apa perbedaan khobar syibul jumlah, kemudian khobar kana syibul jumlah, dan khobar inna syibul jumlah? Perbedaannya tuh kayak cuman ya ada tambahannya aja. Kalau misalnya sebenarnya mah sama aja. Kayak ragamnya mengikuti khobar sibul jumlah yang biasa itu yang pertama. Semuanya ngikutin yang itu khobar tuh. Nah, soal nomor 16, jelaskan apa itu khobar kana. Khobar kana adalah yang khobar yang menerangkan isim kana sehingga maknanya menjadi jelas. Sedangkan isim kana sendiri ialah isim yang didahului kana dan saudara-saudaranya. Soal nomor 17, jelaskan khobar inna. Khobar inna adalah kondisi khobar dalam jumlah ismiyah yang didahului oleh huruf-huruf nasih yaitu inna dan kawan-kawannya. Nah, kemudian soal nomor 18, apa perbedaan zorof dengan idofah? Zorof dengan idofah bermakna fi. Perbedaannya kalau idofah bermakna fi itu kayak menjadi satu kata gitu, kayak contoh sholatul laili. Itu kan sholat malam. Nah, sholat malam ini kayak udah menjadi satu nama gitu. Kalau misalnya kalau arti sebenarnya mah sholatul fi laili kan. Jadi kalau sama aja kayak zorof, cuman dia bedanya kalau idofah bermakna fi itu kayak udah menjadi satu kata gitu. Udah menjadi satu kesatuan. Kalau misalnya udah menjadi satu kesatuan itu, kalau misalnya zorof itu kayak sebuah keterangan. Jadi dia ya bukan beda gitu, beda ini. Jadinya keterangan bukan satu kata. Kemudian soal nomor 19, 2 soal lagi nih. Awas. Apakah semua dzaraf makan diharuskan diidofahkan gitu? Ya, karena kan dzaraf makan itu kayak harus ada tambahan keterangan tempatnya juga. Kayak misalnya di depan apa? Kayak misalnya di depan Zaid atau siapa gitu. Jadi harus benar-benar harus ada keterangannya, harus diidofahkan sama keterangan itu. Berarti kayak jawaban Ana tadi berarti amamal fasli Zaidun. Jadi di amamal faslinya ini jadi keterangan. Harus. Soal yang terakhir nih. Ya. Berikan contoh dzaraf dalam di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada satu ayat surat Al-An'am ayat 165 yang bunyinya warafa'a ba'dukum fawqa ba'di, dan dia telah meninggalkan kalian di atas sebagian lainnya. Di atasnya itu adalah dzaraf. Oh, fauqa ya, fauqa. Iya, fauqa. Nah, untuk jawaban Baihaqi, pertanyaan Baihaqi Afwan 20 telah usai dan telah dijawab oleh Baihaqi dengan sempurna, alhamdulillah. Nah, kita akhiri pembuatan video malam hari ini dengan menyempurnakan bacaan basmalah. Basmalah. Hamdalah. Alhamdulillah. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ana dan Baihaqi kelompok 7. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Bay. Ya.
Dah, jangan di-record.